Berikut ini kami akan memperkenalkan 6 macam sistem hidroponik. 1. Wick system, atau sistem sumbu. Wick system merupakan teknik yang paling sederhana dan populer digunakan oleh para pemula. Sistem ini termasuk pasif dan nutrisi mengalir ke dalam media pertumbuhan dari dalam wadah menggunakan sejenis sumbu. 2. Ebb and flow system. Sebuah media tumbuh ditempatkan di dalam sebuah wadah yang kemudian diisi oleh larutan nutrisi. Kemudian nutrisi dikembalikan ke dalam penampungan, dan gitu seterusnya. Sistem ini memerlukan pompa yang dikoneksikan ke timer. Pastikan Anda menggunakan wadah yang cukup besar dan atur jarak antar tanaman agar pertumbuhan tanaman tidak saling mengganggu. 3. NFT, atau Nutrient Film Technique System. Sistem ini merupakan cara yang paling populer dalam istilah hidroponik. Konsepnya sederhana dengan menempatkan tanaman dalam sebuah wadah atau tabung di mana akarnya dibiarkan menggantung dalam larutan nutrisi. Sistem ini dapat terus-menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam air sehingga tidak memerlukan timer untuk pompanya. 4. Aeroponik System. Kecanggihan sistem ini memungkinkan Anda memperoleh hasil yang baik dan tercepat dibandingkan sistem hidroponik lainnya. Hal ini disebabkan oleh larutan nutrisi yang diberikan berbentuk kabut langsung masuk ke akar, sehingga tanaman lebih mudah menyerap nutrisi yang banyak mengandung oksigen. 5. Drip System, atau sistem kedalaman air. Selain wick system, sistem tetes atau drip system, merupakan cara yang populer yang digunakan dalam berkebun hidroponik. Sistem ini menggunakan timer mengontrol pompa, sehingga pada saat pompa dihidupkan, pompa akan meneteskan nutrisi ke masing-masing tanaman. 6. Water Culture System. Dalam sistem hidroponik ini, akar tanaman yang tersuspensi dalam air yang kaya nutrisi dan udara diberikan langsung ke akar. Tanaman dapat ditempatkan di rakit dan mengapung di air nutrisi juga. Dengan sistem hidroponik ini, akar tanaman terendam dalam air dan udara diberikan kepada akar tanaman melalui pompa akuarium dan diffuser udara. Semakin gelembung yang lebih baik, tanaman akar akan tumbuh dengan cepat untuk mengambil air nutrisi. Ini adalah baskom untuk menempatkan styrofoam kalau kita berhidroponik dengan sistem rakit apung. Jadi dalamnya diisi air, jadi dia akan mengambang. Gitu jadi. Ya. Ini air ini nanti dikasih nutrisi. Ya. Nah, kalaupun ini Bapak bisa pakai, oh ini dia. Ini. Bikin sendiri dari kayu-kayu bekas seperti ini. Pastikan banyak kalau kayu bekas atau papan bekas, kemudian dilapisi dengan plastik biar tidak bocor. Plastik tidak bocor supaya tidak airnya merembas gitu ya Pak ya. Kemudian satu lagi, kalau misalnya pun Bapak Ibu punya barang bekas ini bisa dipakai dibuat seperti ini. Yang penting airnya tidak remes keluar. Bekas blender, bekas apa aja bisa. Nah, ini karena ini ukurannya besar, saya pakai bekas styrofoam buah, dibolongin jadi ditaruh di sini. Ini apa lagi, Bu? Kok ada saja itu? Nah, Ibu baru lihat kan? Iya. Tadi kan kita sudah memperlihatkan untuk rakit apung itu yang dari baskom dan styrofoam. Yeah. Ya. Dan juga yang dari kotak kayu dan styrofoam. Nah, ini saya ada satu lagi yang mana kalau misalnya di daerah tapi dia punya banyak stok bambu atau apa saja yang bisa kira-kira dipergunakan, ini saya bikin dari bambu. Jadi yang ada di kebun saya kebetulan ada pohon bambu, saya bikin dari seperti ini. Ini adalah bambu, ya bambu. Dan kemudian kotaknya saya bikin dari kotak bekas anggur
kemudian dilapisi dengan banner yang kebetulan waktu itu nempel di pagar rumah saya ambil karena tidak terpakai, saya buat banner. Dari banner ini jadinya gitu loh. Dan kalaupun tidak ada styrofoam, Bapak Ibu bisa buat dari apa saja, misalnya dari triplex atau dari papan bekas, dibuat segi 4, dibuat seperti ini, dipaku bawahnya seperti ini, kemudian dilapisi dengan plastik mulsa atau plastik terpal atau apapun yang kira-kira air tidak akan merembes ke bawahnya. Ini saya cuma pakai selotip kok, selotip biasa. Ini bekas styrofoam bekas anggur, kasih ini juga. Nah, untuk ininya Bu, nah ini adalah dari bambu dari kebun saya yang saya ambil, kemudian saya bikin pipih-pipih seperti ini. Nah, sampai jadi seperti ini. Ini bisa muat 40 lubang, 40 net pot. Yang mana kalau saya hitung-hitung, apabila rakit ini untuk menanam kangkung, kita bisa mendapatkan 40 net pot. Dan hasilnya dengan kangkung ukuran 20 atau 22 hari, satu rakit apung ini bisa dapatkan 2,5 kilogram. Nah, ibu-ibu bikin dari kotak dari bambu juga bisa, dilapisin, kemudian baru dikasih seperti ini di atasnya. Jadilah 40 lubang tanam untuk kangkung. Ya. Ibu-ibu bisa bikin sebesar ini ataupun lebih besar lagi bisa, tergantung kebutuhan.